Keduanya turun dari motor lalu masuk melalui pintu kaca yang tidak terkunci. Posisi pintu tersebut sangat dekat dengan sofa tempat Salim sedang tertidur. Saat melihat Zizan dan Gulfam yang tampak asing, Salim pun bangkit. Dia bertanya, apa maksud kedatangan mereka? Halo pendengar kisah, selamat datang kembali di channel ini, tempat di mana kami akan membahas kisah-kisah kriminal nyata yang terjadi di seluruh dunia. Kami berharap semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat dan dijauhkan dari mara bahaya. Kisah hari ini terjadi di India beberapa minggu belakangan, di mana ada sebuah video yang beredar menampakkan seorang YouTuber ditikam oleh dua orang pria yang masuk ke rumahnya dengan membawa senjata tajam dan memakai helm. Penikaman itu begitu brutal, namun untungnya sang YouTuber berhasil diselamatkan setelah mengalami kondisi yang cukup kritis. Lalu yang menarik dari kisah ini adalah setelah kasus diselidiki lebih dalam, polisi mengambil sampel DNA dan sampel sidik jari si YouTuber yang menjadi korban. Dan terkejutlah polisi ketika mereka mengetahui kalau si YouTuber ini ternyata adalah seorang buronan yang telah mereka cari sejak tahun 2000-an. Dia di tahun itu telah divonis penjara seumur hidup akibat menculik dan mengeksekusi seorang bocah 13 tahun. Namun meski telah dipenjara, dia berhasil kabur dan menghilang selama bertahun-tahun. Lalu bagaimana cerita lengkap dari kisah ini? Apa motif penikaman terhadap dirinya dan apakah ada hubungannya dengan kasus pengeksekusian yang dia lakukan di tahun 95 tersebut? Mari kita bahas kisah di baliknya. Di sebuah kawasan padat bernama Loni, kota Ghaziabad, tinggallah seorang YouTuber bernama Salim Wastik yang usianya sudah berkisar 50 tahun. Salim ini dikenal karena video-video yang dia buat di YouTube membahas terkait ajaran agama Islam yang menurut dirinya perlu dipertanyakan. Hal-hal itu berkaitan tentang isu talak 3, posisi perempuan dalam masyarakat, hingga peraturan-peraturan yang dia anggap merugikan suatu kelompok. Pembahasan tersebut ternyata memancing respon masyarakat hingga video-video Salim pun menjadi viral. Kolom komentar Salim berubah menjadi perdebatan yang cukup panas. Kritik, hujatan, hingga ancaman silih berganti. Ada yang merasa terwakili oleh pendapat Salim, tetapi tak sedikit pula yang mengecamnya karena dia dianggap telah menghina agama Islam. Meski begitu, Salim tetap mengunggah video tanpa menghiraukan komentar. Sedikit demi sedikit, channel YouTube-nya itu pun telah mencapai 30.000 subscriber. Semenjak akun YouTube miliknya dikenal, Salim beberapa kali mulai mendapatkan undangan podcast dari channel YouTube lain untuk membahas tentang dirinya yang telah murtad dari agama Islam. Pada podcast tersebut, dia terus memberikan opini-opini kontroversial yang membuat masyarakat menjadi geram. Bahkan lebih parahnya, di akun YouTube miliknya sendiri, dia selalu dengan bangga membuat judul dengan awalan ex-muslim. Oleh karena itulah, beberapa orang menganggap kalau Salim telah menista dan mempermainkan agama. Singkat cerita, pada tanggal 27 Februari 2026, tepatnya di pagi hari, Salim sedang berbaring di sofa rumah yang sekaligus dijadikan sebagai kantor. Saat itu, dia sedang bersantai menggunakan selimut sambil bermain ponsel. Tanpa dia sadari, ternyata di luar rumah ada dua orang pria bernama Zizan dan Gulfam yang tiba-tiba datang ke rumah tersebut menggunakan motor dan mengenakan helm serta jaket. Keduanya turun dari motor lalu masuk melalui pintu kaca yang tidak terkunci. Posisi pintu tersebut sangat dekat dengan sofa tempat Salim sedang tertidur. Saat melihat Zizan dan Gulfam yang tampak asing, Salim pun bangkit. Dia bertanya, apa maksud kedatangan mereka? Tetapi pertanyaan tersebut tidak dijawab. Zizan kemudian langsung menarik Salim hingga membuat dia kembali ke posisi terlentang. Zizan menahan tubuh Salim dengan sekuat tenaga, dan di saat yang bersamaan, Gulfam seketika mengayunkan pisau secara berulang kali ke arah leher, perut, dan telinga Salim. Meski sempat berusaha untuk menyelamatkan diri, Salim tak mampu mengimbangi kekuatan dua pria tersebut. Selama penyerangan berlangsung, keduanya meneriakkan bahwa tindakan itu mereka lakukan karena Salim telah menjelekkan nama Nabi serta mengusik umat muslim.
Aksi itu begitu cepat hingga akhirnya Zishan memberikan isyarat kepada Gulfam untuk segera melarikan diri sebelum ada warga yang melihat aksi mereka. Keduanya langsung meninggalkan lokasi sementara Salim sudah tergeletak bersimbah darah di tempat kejadian. Beberapa menit kemudian salah seorang warga yang tengah melintas tidak sengaja matanya tertuju pada pintu kaca yang memperlihatkan Salim dalam kondisi memprihatinkan. Begitu pintu kaca itu dibuka, terlihat tubuh Salim yang sudah dipenuhi luka tusuk serta cairan merah yang berceceran di area dalam rumah. Warga mencoba untuk memeriksa denyut nadi Salim yang ternyata masih hidup. Dia meminta pertolongan ke warga lainnya untuk membawa Salim ke rumah sakit terdekat. Namun setibanya di rumah sakit, dokter melihat kalau luka yang dialami Salim begitu parah. Sementara alat medis di rumah sakit itu belum begitu lengkap. Akhirnya Salim dirujuk ke rumah sakit Guru Tegh Bahadur Hospital yang terletak di kota Delhi. Di sana Salim langsung dioperasi untuk menangani luka-luka serius yang dideritanya. Kondisi Salim sempat berada di titik kritis, tetapi berkat penanganan yang cepat, nyawanya pun berhasil diselamatkan. Di sisi lain, pihak kepolisian segera melakukan penyelidikan intensif dengan mengumpulkan berbagai bukti, seperti melihat rekaman CCTV yang merekam secara jelas detik-detik penyerangan, serta keterangan para saksi yang mungkin menyadari keributan tersebut. Meski pelaku telah menyamarkan identitas mereka dengan memakai helm untuk menutup wajah serta tidak menggunakan plat motor, polisi tetap berhasil mengidentifikasi keduanya melalui pengakuan beberapa saksi yang mungkin mengenal ciri-ciri pelaku. Kedua pelaku merupakan pria yang bernama Zishan dan saudaranya yang bernama Gulfam. Tak butuh waktu lama, keduanya dimasukkan ke dalam daftar buronan. Bahkan polisi juga menyebar foto mereka dengan imbalan sebesar Rp100.000 atau setara dengan 18-19 juta rupiah bagi siapapun yang bisa memberikan informasi. Pengejaran terhadap kedua pelaku berlangsung cepat dan intens, hingga akhirnya di tanggal 1 Maret 2026, polisi berhasil melacak keberadaan Zishan. Namun saat hendak disergap, Zishan mencoba melawan dengan melakukan penembakan kepada polisi. Dalam sekejap baku tembak pun terjadi yang berujung pada Zishan yang terkena peluru polisi di bagian yang sangat vital. Dia sempat dilarikan ke rumah sakit, namun beberapa saat kemudian Zishan pun meninggal dunia. Sementara itu 2 hari berselang, tepatnya di tanggal 3 Maret 2026, Gulfam juga berhasil dilacak keberadaannya. Sama seperti Zishan, dia juga mengetahui ketika polisi akan menggerebek, sehingga dia kabur melarikan diri dan akhirnya polisi melakukan penembakan fatal yang menewaskan Gulfam. Meski kedua pelaku telah tewas, polisi terus mengusut kasus penyerangan tersebut. Mereka menduga motif keduanya karena konten-konten yang dibuat oleh Salim di YouTube-nya sangatlah kontroversi, yang mana semua itu membahas tentang agama Islam. Namun meski begitu, penyelidikan polisi masih terus dilakukan untuk memastikan apakah ada motif lain di balik kejadian ini. Beberapa hari berlalu, saat tim forensik kepolisian berniat untuk memeriksa sampel DNA serta sidik jari milik Salim untuk dicocokkan dengan darah yang ditemukan di pisau milik pelaku. Sidik jari dan hasil DNA ternyata memiliki kecocokan dengan catatan kasus kriminal yang terjadi pada tahun 1995. Temuan ini membuat polisi mulai membuka kembali arsip-arsip lama mereka. Hingga akhirnya semua ini mengarah pada satu nama buronan yang telah lama hilang, yaitu Salim Khan. Nama itu ada di daftar pencarian orang yang sebelumnya sempat tertangkap. Dan disinilah mulai terungkap siapa sebenarnya Salim Wastik ini. Jadi 31 tahun sebelumnya, di tahun 1995, Salim bekerja sebagai instruktur bela diri di sekolah lingkungan dari Ganj, kota Delhi. Meski telah memiliki penghasilan, dia masih kesulitan memenuhi kebutuhan hidupnya karena tekanan ekonomi yang dia hadapi saat itu. Akhirnya Salim memutuskan untuk mencari uang dengan cara cepat. Salim mengajak seorang teman bernama Anil yang juga tengah mengalami kesulitan ekonomi. Keduanya lalu menargetkan seorang murid sekolah yang bernama Sandip Bansal berusia 13 tahun.
Tidak diketahui pasti apakah Sandip ini adalah anak murid Salim sendiri atau berbeda sekolah. Namun yang jelas, Salim dan Anil mengetahui kalau Sandip ini merupakan putra dari seorang pengusaha semen yang cukup dikenal di kota Delhi. Oleh karena itulah, Salim dan Anil berniat menculik Sandip untuk meminta tebusan dari ayah Sandip. Berlanjut pada pagi tanggal 20 Januari 1995, Sandip berjalan kaki seorang diri menuju sekolah. Ketika itu, tanpa dia sadari, dari kejauhan Salim dan Anil sudah mengawasi. Keduanya mengikuti Sandip secara diam-diam menggunakan sepeda motor. Di sepanjang perjalanan, Salim dan Anil terus mengamati situasi, memastikan tidak ada orang lain yang bisa menjadi saksi. Hingga akhirnya ketika Sandip melewati jalanan yang jauh dari keramaian, disitulah mereka mengambil kesempatan untuk melancarkan aksinya. Tanpa ragu, mereka melajukan motor dengan cepat mendekati Sandip. Dalam hitungan detik, mereka menyergap. Salah satu dari mereka menutup mulut Sandip secara paksa, sementara yang lain mengancamnya agar tidak melawan dengan mengatakan kalau dia akan dilukai jika berteriak atau mencoba kabur. Sandip yang terkejut dan ketakutan membuat dia tak mampu berbuat banyak. Dengan cepat mereka memaksa Sandip naik ke atas motor, duduk di posisi tengah di antara keduanya. Tanpa membuang waktu, motor itu langsung melaju kencang meninggalkan lokasi, membawa Sandip menjauh dari jalanan sepi menuju ke sebuah tempat persembunyian yang telah mereka siapkan. Lalu di sisi lain, keluarga Sandip mulai bertanya-tanya, kenapa Sandip tak kunjung pulang? Keluarga kemudian menanyakan ke teman-teman Sandip, tetapi mereka justru mengatakan kalau Sandip tidak masuk sekolah di hari itu. Di tengah kebingungan dan kekhawatiran, pada pagi tanggal 21 Januari 1995, orang tua Sandip mendapatkan telepon dari seseorang yang tak dikenal, yang sebenarnya itu adalah Salim. Dalam panggilan itu, Salim mengaku kalau dia telah menculik Sandip. Dia meminta kepada keluarga Sandip untuk menebus putra mereka sebesar Rp30.000 atau sekitar 5 juta rupiah. Dan uang itu diminta untuk diletakkan di suatu titik yang telah mereka tentukan. Selain itu, Salim juga mengancam akan mengeksekusi Sandip kalau mereka berani melapor kepada pihak kepolisian. Belum sempat ayah Sandip menjawab, panggilan itu tiba-tiba terputus begitu saja. Meski sebelumnya penculik telah mengancam, orang tua Sandip yang merasa panik tetap membuat laporan kepada pihak kepolisian. Entah bagaimana ceritanya, pelaporan itu kemudian diketahui oleh Salim dan Anil. Merasa kesal, keduanya langsung kembali menyerang Sandip. Mereka bergantian mencekiknya. Sandip yang disekap hanya bisa pasrah karena sudah sangat lemas. Hingga akhirnya, Salim dan Anil yang khawatir aksi mereka telah melibatkan pihak polisi, mereka pun memutuskan untuk mengeksekusi Sandip. Dengan teganya, mereka menikam Sandip secara berulang kali. Sandip dengan sisa tenaga sempat memohon ampun. Namun pelaku yang telah kehilangan akal terus menikam hingga Sandip pun tewas meregang nyawa. Menyadari Sandip tak bergerak lagi, keduanya membuang jasad Sandip ke sebuah selokan yang ada di kawasan Mustafabad. Walaupun di tahun itu CCTV di India masih sangat terbatas, polisi masih bisa berupaya melalui sebaran foto Sandip ke berbagai wilayah. Beruntung dari situ polisi menemukan seorang saksi yang mengatakan kalau dia sempat melihat Sandip dibonceng oleh 2 orang pria. Polisi segera mendalami keterangan tersebut. Beberapa hari setelah penemuan rekaman CCTV yang memperlihatkan wajah kedua pelaku, polisi segera bergerak untuk melakukan penyelidikan lanjutan. Identitas keduanya berhasil dikonfirmasi sebagai Salim Khan dan juga Anil. Tim polisi kemudian menyisir berbagai lokasi yang diduga menjadi tempat persembunyian mereka, mulai dari rumah kerabat hingga area-area terpencil di sekitaran kota. Setelah beberapa hari dalam pelarian, upaya pengejaran itu akhirnya membuahkan hasil. Keduanya ditangkap tanpa perlawanan sebelum kemudian dibawa ke kantor polisi untuk menjalani interogasi. Di dalam pemeriksaan lanjutan, Salim dan Anil akhirnya memberikan pengakuan atas perbuatan mereka. Mereka mengaku kalau motif kejahatan mereka adalah uang. Mereka menculik korban lalu meminta tebusan kepada keluarganya. Namun karena keluarga tidak mengikuti perintah, keduanya pun memilih menghabisi korban dengan menikamnya. Setelah itu, mereka juga diminta untuk menunjukkan di mana jasad korban yang mereka buang. Kedua pelaku, polisi serta keluarga korban menuju ke sebuah selokan di kawasan Mustafabad. Jasad korban ditemukan dalam kondisi yang begitu menyayat hati.
penuh luka tikaman dan juga telah memucat. Selain itu, di sana juga terdapat tas, kotak bekal makanan, serta jam tangan milik korban. Tangisan keluarga seketika pecah. Mereka meminta kepada polisi untuk mengusut tuntas kasus ini supaya pelaku bisa dihukum dengan seberat-beratnya. Setelah melalui rangkaian proses hukum, di tanggal 5 Agustus 1997, Pengadilan Karkarduma di kota Delhi menjatuhkan vonis kepada kedua pelaku berupa hukuman penjara seumur hidup. Putusan tersebut diberikan sebagai bentuk pertanggungjawaban atas tindakan keji yang telah dilakukannya, sekaligus menjadi penegasan atas beratnya kejahatan yang menimbulkan hilangnya nyawa seseorang. Beberapa tahun menjalani masa tahanan, di tanggal 24 November tahun 2000, entah apa yang telah dilakukan Salim di dalam penjara, tiba-tiba saja dia dibebaskan dengan jaminan sementara oleh pengadilan. Ketika berada di luar penjara, entah bagaimana ceritanya saat pengawasan terhadapnya lengah, Salim ini memanfaatkan hal itu untuk kabur melarikan diri. Dia menghilang begitu saja seperti ada pihak lain yang telah membantu dirinya untuk menutupi setiap jejak yang dia lewati. Sejak saat itu keberadaan Salim tidak lagi diketahui. Polisi terus mencari keberadaannya di berbagai wilayah, tetapi tidak kunjung ditemukan sampai akhirnya polisi pun menduga kalau Salim kan telah mengakhiri hidupnya sendiri. Lalu kembali ke tahun 2026, semakin polisi mengulik berkas lama tersebut, proses verifikasi identitas pun dilakukan lebih menyeluruh. Setelah bukti terkumpul, polisi semakin yakin buronan lama yang selama ini dianggap telah meninggal dunia, ternyata masih hidup dan bersembunyi di balik identitas lain selama kurang lebih 26 tahun. Beberapa waktu setelah penikaman tersebut, pada April 2026, petugas kepolisian langsung bergerak menuju rumah Salim di kawasan Loni, kota Ghaziabad. Beberapa petugas lebih dulu menyamar untuk memastikan lokasi dan mengetahui kalau target benar-benar berada di dalam rumah. Setelah semuanya dipastikan, tim langsung bersiap untuk melakukan penangkapan. Saat pintu rumah diketuk, Salim tampak kebingungan. Polisi menuturkan dugaan mereka kepadanya. Terlihat raut wajah Salim yang mendadak berubah tegang. Dia sempat terdiam beberapa detik untuk mencerna situasi itu. Polisi langsung meraih tangan Salim, lalu borgol pun dipasangkan di pergelangan tangannya. Salim tak melakukan perlawanan, dia hanya menunduk dan menyadari kalau pelariannya selama ini benar-benar telah berakhir. Salim kemudian digiring keluar rumah. Suasana yang awalnya tenang perlahan berubah ramai. Warga berkerumunan di sekitaran lokasi. Beberapa di antara mereka tampak tidak percaya. Sosok yang selama ini mereka kenal sebagai YouTuber terkenal, kini justru dibawa keluar oleh polisi sebagai buronan lama. Tak butuh waktu lama, sejumlah media pun ikut datang. Kamera mulai merekam, mikrofon diarahkan, dan suasana semakin riuh. Kabar penangkapan itu menyebar dengan cepat, membuat banyak orang semakin penasaran. Di tengah itu, polisi langsung mengamankan situasi lalu bergegas membawa Salim ke kantor polisi untuk pemeriksaan lebih lanjut. Setibanya di sana, petugas mulai mengajukan pertanyaan satu persatu untuk menelusuri jejak masa lalu yang selama ini Salim sembunyikan. Awalnya Salim masih mencoba bertahan dengan jawaban singkat. Dia terlihat berhati-hati untuk menutupi rapat identitas selamanya. Namun ketika polisi mulai menunjukkan bukti-bukti yang telah mereka kumpulkan, Salim mulai kehabisan cara untuk mengelak. Saat ditanya soal tempat tinggalnya selama ini, Salim perlahan menjelaskan kalau dia sempat berpindah-pindah kota untuk menghindari pelacakan. Polisi lalu bertanya, apa saja kota yang menjadi tempat persembunyian Salim. Dia bilang kalau dia pernah tinggal di kota Karnal dan juga kota Ambala. Kedua kota itu kebetulan aktivitas penduduknya cukup tinggi, sehingga adanya orang baru bukanlah hal yang aneh di sana. Salim secara perlahan membangun identitas barunya tanpa banyak dipertanyakan. Apalagi kehidupan di kota itu juga terbilang murah dan tidak sulit urusan pekerjaan. Salim terus mengumpulkan penghasilan sedikit demi sedikit sambil terus menjaga agar dirinya tetap tidak terlihat mencurigakan. Polisi mengarah pada pekerjaan yang selama ini Salim lakukan. Dia menjelaskan kalau selama pelariannya, dia bekerja sebagai penjahit pakaian. Keterampilan itu Salim pelajari dan kembangkan perlahan-lahan sambil mengumpulkan uang untuk bertahan hidup. Seiring waktu, Salim merasa kondisinya sudah cukup aman. Penampilannya sudah jauh berbeda dibanding tahun 1995, sehingga dia pun yakin tidak akan mudah dikenali orang. Dengan keyakinan itu, pada tahun 2010, dia memutuskan pindah ke kota Ghaziabad untuk membuka usaha kecil berupa toko jahit, sekaligus menjual pakaian hasil buatannya sendiri.
Bagian yang paling menarik perhatian polisi adalah saat mereka menyinggung aktivitasnya di media sosial. Dari data yang mereka miliki, Salim diketahui aktif sebagai seorang YouTuber. Salim mengakui kalau awalnya dia hanya mencoba-coba saja membuat konten untuk penghasilan sampingan. Dan karena kontennya tiba-tiba mendapatkan perhatian, dia semakin percaya diri kalau tidak ada orang yang mengenal dirinya sebagai Salim Khan, pelaku penculikan di tahun 95. Kemudian jika melihat dari sisi hukum, kasus yang menjerat Salim sebenarnya sudah memiliki dasar putusan sejak lama. Untuk kejahatan yang terjadi pada tahun 1995, dia telah dijerat dengan pasal 364A dan 302 dalam Indian Penal Code seperti penculikan untuk tebusan dan pengeksekusian. Saat itu pada tahun 1997, pelaku dijatuhi hukuman penjara seumur hidup. Namun karena dia melarikan diri setelah mendapatkan jaminan sementara pada tahun 2000, status hukuman tersebut tidak pernah benar-benar dijalani hingga tuntas. Walaupun di tahun 2026 ini belum ada keputusan vonis terbaru, tetapi berdasarkan sistem hukum di India, putusan sebelumnya itu sudah berkekuatan hukum tetap, yang mana Salim tidak diadili ulang untuk kejahatan yang sama, melainkan diwajibkan untuk melanjutkan sisa hukuman penjara seumur hidupnya. Selain itu, berdasarkan hukum yang berlaku saat ini, pelariannya selama puluhan tahun dapat dikategorikan sebagai pelanggaran tambahan, sehingga kecil kemungkinan pelaku bisa mendapatkan jaminan bebas lagi. Di samping itu, duka yang ditinggalkan oleh kepergian Sandeep Bansal tidak pernah benar-benar hilang bagi keluarganya, bahkan sampai puluhan tahun berlalu. Menurut mereka, waktu tidak mampu menghapus luka yang sudah terlanjur dalam. Setiap sudut rumah menyimpan kenangan tentang seorang anak yang dulu pergi dengan langkah kecil menuju sekolah, namun tak pernah kembali. Suara tawanya, kebiasaan-kebiasaan sederhana, hingga barang-barang peninggalannya menjadi pengingat yang terus hidup di tengah rasa duka. Rasa kehilangan itu bukan hanya tentang kematian, tetapi juga tentang harapan yang direnggut secara tiba-tiba, tentang masa depan yang seharusnya masih panjang namun terhenti begitu saja. Begitupun terlihat dari rekaman pelaku yang ditikam dengan sangat brutal. Seharusnya dia bisa saja kehilangan nyawa di pagi itu, namun nyatanya dia tetap bertahan hidup. Mungkin hal itu karena takdir yang memberinya waktu lebih lama untuk membayar dosa yang telah dia lakukan di dunia selama ini. Kasus ini pada akhirnya tidak hanya berbicara tentang satu kejahatan, tetapi juga membuka berbagai lapisan persoalan sosial yang lebih luas, mulai dari bagaimana tekanan ekonomi dapat mendorong seseorang mengambil jalan pintas yang berujung pada tindakan kriminal. Di sisi lain, kemunculan kembali pelaku dalam wujud yang berbeda sebagai figur publik di media sosial menunjukkan bagaimana teknologi dapat menjadi ruang kompleks. Di satu sisi, pelaku memberi peluang untuk bersuara, namun di sisi lain, dia juga dapat menyembunyikan masa lalunya yang cukup kelam. Pada akhirnya, kisah ini menjadi pengingat bahwa setiap tindakan memiliki jejak yang tidak akan benar-benar hilang. Masa lalu, sekuat apapun disembunyikan, pada waktunya akan menemukan jalan untuk terungkap. Sekian kisah hari ini, mudah-mudahan ada pelajaran baik yang dapat kita ambil.